Salam juang relawan Jokowi, merdeka! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Soleh Marzuki dengan beberapa para relawan hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas pelaporan kami dalam kasus melaporkan Andi Arief terkait berita bohong. Di sini kita akan tanda tangan satu persatu dari perwakilan organ relawan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pengacara kita Bapak Freddy Moses Olemlen dan Albert Siagian. Ayo, mari Bismillah kita tanda tanganin ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Andi Arief harus ditangkap ya. Ya, silakan. Titot, Andito. Ya. Siap-siap Mas Arief. Ya. Silakan Mas Arief. Nggak apa-apa. Ketiknya belakangan namanya. Apa namanya? Cakep, tantangan pejabat tuh. Selanjutnya Bu Silvi Andiani. Tadi kirim KTP-nya aja dulu kita ketik ya. Suruh. Ya, Titot. Selanjutnya Herman, Pak Herman. Pos Raya. Ya, selanjutnya Pak Kenap dari LGI, Lewan Jokowi Indonesia. Ya, ini apa? Ya. Tadi saya tahan, takut pulang. Nggak iya loh. Nanti ganti lagi tanda tangan. Namanya ditutup. Ya, demikian. Ya, ini suara kuasa kami untuk dari para relawan. Kita kuasakan sepenuhnya kepada pengacara kita Pak Freddy Moses Olemlen beserta Pak Albert Siagian. Bismillah. Mudah-mudahan ya segera diproses oleh kepolisian dan Andi Arief segera ditangkap agar tidak terus bikin gaduh di NKRI ini. Salam juang relawan Jokowi, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari beberapa organ relawan Jokowi saat ini datang ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas pelaporan kami dalam kasus Andi Arief. Yang mana berkas ini nanti akan kami serahkan kepada pengacara kita Pak Freddy Moses Olemlen. Sebelumnya kenalkan saya Gus Soleh Marzuki dari relawan Sajujo Sahabat Juang Jokowi. Silakan Pak Tito. Saya Tito Tendrito dari Jokowi 11 Maret. Ya, silakan. Saya Ari Mardianto, Perwil Kaca Polda. Saya dari Pos Raya, mendukung. Silakan. Selfie dari Aliansi Solidaritas Kebangsaan ASK. Ya, silakan Pak. Saya Riki Kanap dari RJI. Ya, silakan. Saya dari Ya. Kami semuanya akan tetap terus mengawal kasus ini sampai Andi Arief berada di tahanan supaya tidak terus melakukan ujaran kebencian dan juga bikin gaduh NKRI. Mungkin sepatah kata dari pengacara kita, silakan. Ya, ini kita serahkan. Kemarin kita kembali ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan surat kuasa pada itu permintaan penyidik. Jadi hari ini resmi kami serahkan kepada penyidik untuk selanjutnya proses dan kita menunggu pengambilan selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam juang relawan Jokowi, merdeka! Diambil pendek aja kan? Udah, cukup. Foto aja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini rencananya dalam rangka apa ya? Ya, kami dari beberapa elemen relawan Jokowi ya datang ke sini dalam rangka melengkapi berkas kami untuk melaporkan Andi Arief. Jauh mana Pak? Ya, alhamdulillah untuk berkas ini hari apa kemarin Pak? Tanggal 30 kemarin sudah diterima laporan kepolisian kita
Dan hari ini kita melengkapi surat kuasa karena kemarin surat kuasanya belum jadi. Bapak sebagai apa ya, saya sebagai salah satu kuasa hukum relawan Jokowi untuk melaporkan Andi Arief di Polda Metro berkaitan dengan penyebaran berita bohong kepada publik, dan kemarin tanggal 30 juga kami laporkan secara resmi kepada pihak Polda Metro Jaya, dan hari ini kami kembali untuk melengkapi permintaan pihak kepolisian barangkali surat kuasa sebagai bagian standing kita. Untuk selanjutnya nanti kita menunggu informasi selanjutnya dari pihak Polda Metro Jaya, ya dalam hal ini nanti akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan langsung. Harapannya Pak dari proses ini, harapannya dari Bapak dari mana? Dari Peterayang. Dari ruang gerak perjuangan. Aliansi Solidaritas Kebangsaan. Jadi harapannya dari laporan ini apa? Harapan kita dari laporan yang kita lakukan tanggal 30 sampai dengan menunggu penyidik melakukan proses hukum. Harapan kita adalah yang pertama tentunya ada efek jerah bagi Andi Arief sehingga tidak terjadi lagi hal-hal serupa, dan mungkin juga tidak ada lagi Andi Arief yang lainnya, gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Andi Arief kepada publik lewat video di salah satu media Jiwa Demokrat itu akan mempengaruhi stabilitas publik. Kemudian yang kedua akan membuat satu pembelajaran yang tidak baik terhadap generasi, apalagi kan itu berkaitan dengan masalah Pilpres 2019 ya, 2014. dan kemudian 2024 sorry ya 2024, dan tentunya akan juga berdampak pada proses hukum yang sementara berjalan di wanita-wanita kabur. Jadi harapannya dari laporan ini apa? Harapan kita dari laporan yang kita lakukan tanggal 30 sampai dengan menunggu penyidik melakukan proses hukum. Harapan kita adalah yang pertama tentunya ada efek jerah bagi Andi Arief sehingga tidak terjadi lagi hal-hal serupa, dan mungkin juga tidak ada lagi Andi Arief yang lainnya, gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Andi Arief kepada publik lewat video di salah satu media Jiwa Demokrat itu akan mempengaruhi stabilitas publik. Kemudian yang kedua akan membuat satu pembelajaran yang tidak baik terhadap generasi, apalagi kan itu berkaitan dengan masalah Pilpres 2019 ya, 2014. dan kemudian 2024 sorry ya 2024, dan tentunya akan juga berdampak pada proses hukum yang sementara berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan Formula E, karena di dalam video itu dia juga menyebutkan di situ bahwa Anies Baswedan itu tidak lama lagi di penjara. Itu dia menyampaikan cerita seseorang yang mendengar langsung dari mulut atau Pak Presiden gitu kan. Nah ini kan kita belum bisa memastikan bahwa apakah itu benar Pak Presiden menyampaikan hal serupa kan. Kita juga ikuti beberapa kali di media. KPK sekarang kan sementara gencar-gencarnya menyelesaikan kasus Formula E kan gitu. Nah, sehingga saya dan rekan-rekan ini melaporkan supaya jangan sampai ke depan KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, justru publik akan punya pendapat sendiri bahwa jangan-jangan ditetapkan sebagai tersangka karena ada intervensi kekuasaan, karena kepentingan Pilpres 2024 ya. Kira-kira begitu ya. Dan ini sedikit saya tambahkan, ini mungkin harapan bukan hanya dari relawan Jokowi, dari rekan-rekan yang memperjuangkan demokrasi juga lagi. Betul sekali. Ya. Betul. Jadi bukan hanya dari relawan Jokowi, tapi harapan-harapan lainnya juga tinggi dari yang mungkin itu saja saya gali informasinya. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu sehat dan laporannya
Oke. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka. Oke. Oke. Arah ke sana memanfaatkan aparat hukum sangat mungkin bisa terjadi. Dan ini nggak pernah kita lakukan di zaman PSB. PSB memang yang tahap kedua 2 calon, tapi memang nggak ada yang berani. Bahkan Demokrat pun nggak berani mencalonkan diri karena kalah. Dahlan Iskan mau ngelawan Pak Jokowi waktu itu kalah. Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani, nggak kan semua orang berani ngelawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin pimpinan partainya diancam, ya itu yang nggak boleh yang itu yang nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, banyak orang yang Oh iya, kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. gitu lah. Iya itu kan. Nih saya silakan aja mau dimuat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Nah, kayak gitu. Jahat bukan? Jahat. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka.